everyone, apa kabar kalian? Balik lagi di YouTube channel gue. Dan di video kali ini gue akan ajak kalian ke kota Verona, kota yang gak jauh dari Venice dan paling terkenal karena kalian bisa main ke rumahnya Juliet. Kayak apa sih rumahnya Juliet? Ikutin terus, tonton video sampai selesai. Hai guys, balik lagi di YouTube gue. Nah sekarang kita lagi di Verona lagi. Dan sekarang suhunya lagi 33 derajatan. Tadinya nggak mau kelihatan turis banget, tapi karena panas banget jadinya pakai topi ala turis kayak begini. Dan sekarang lagi jam 1.15. Sekarang kita lagi ada reservation buat makan siang. Terus nanti habis makan siang gue bakal ngajak kalian jalan-jalan untuk lihat city centernya. Jadi stay tune and keep watching. Sebenarnya gue udah pernah ke Verona kan, cuman itu kayak 4 tahun yang lalu, jadi gue rada-rada lupa. Dan ini kedua kalinya gue ke Verona. Jadi Verona letaknya itu di Italia bagian utara, dia deket dengan provinsi Venezia. Dari Venice mungkin naik kereta sekitar sejaman kayaknya naik kereta. Jadi dia kayak dari Venice, Padova, terus setelah Padova ada Verona. Nah Verona terkenalnya karena kalian bisa mengunjungi situs rumahnya Juliet, Romeo and Juliet. Jadi nanti gue liatin ada patung Juliet dan kalian bisa foto di patung Juliet. Dan ada hal yang menarik dari patung Juliet yang kalian bisa lakuin pas kalian foto bareng patungnya. Nanti gue tunjukin ya. Namanya Piazza delle Erbe, jadi kayak alun-alun kota penuh sama tukang jualan kayak souvenir, atau lebih ke souvenir sih. Terus ada penuh sama restoran sama bar, dan ini salah satu pusat keramaian di Verona. Jujur aja ya sekarang nggak terlalu seramai yang gue pikir, karena kan mungkin lagi panas-panasnya. Terus kebanyakan turis-turis periode Agustus sekarang ini kebanyakan mereka ke kota yang ada pantainya, yang deket air. Dan sedangkan kan Verona bukan kota pantai, jadi mungkin karena itu juga kali alasannya nggak terlalu banyak orang sekarang. Jadi ini gedung namanya Torre dei Lamberti Gamma Forti, kayak ada kastel tua gitu, terus ada towernya. Terus lihat deh antrian mau masuknya. Tada! Siang hari ini risotto dengan mushroom, dan satu lagi ini pasta ragu. Piring kedua ini bistik kuda sama kentang. Jadi pilihannya, jadi first course itu kayak lebih ke pasta nasi, dan second course-nya itu kayak lebih ke keju atau bistik kayak gini.
Jadi kita udah selesai makan siang. Nama restoran yang tadi kita datengin itu namanya Hostel. I was just also tackled. It was just like 10 seconds different. Jadi kita kesandung terus bedanya cuma 5 detik gitu. Karena jalannya kan batu-batu gitu. Jadi restoran yang tadi kita tempat makan siang itu namanya Osteria Vecchia Fontanella, non Fontanesi. Vabbè, quello lì. Kita lebih milih untuk makan di tempat lokal yang nggak terlalu mahal. Dan tadi kita tuh berdua cuman habis 28 euro 50 sen, 30 euro lah, 30 euro, which is very very good. And then the quality of the food is not bad, right? Oh, it's fine. It's normal. I mean, normal. Only the service, I think they could have done better than that. But the overall, the food was good, the price is good, and we stayed inside, and the place is not so far away from the center, so it's all worth it. And then right now, kita mau cari toko blush karena gua ada yang mau dibeli untuk keperluan liburan. Kayaknya kita mau ke tempat House of Juliet. Rian untuk masuk ke House of Julietnya panjang banget, gue males banget sih ngantri panas-panas begini, terus lihat dempet-dempetan sama orang yang ada yang pakai masker, ada yang enggak, gue sih ogah ya. Dikarenakan panas banget dan panjang antrian, jadi gue insert aja foto yang diambil 4 tahun lalu. Biasanya turis atau visitor yang mau foto dengan patung Juliet meletakkan tangan mereka di satu bagian dada sebagai tanda keberuntungan. Jadi di belakang gue kalian bisa lihat arena di Verona. Salah satu arena yang tertua juga di Italia. Tapi dia nggak sebesar Colosseum yang di Roma. Dan arena di Verona ini kadang-kadang mereka suka bikin pertunjukan karena sistem akustiknya terkenal dengan kualitas sistem akustik. Jadi kayak nggak butuh sound system. Terus suara instrumen alat musiknya bisa terdengar jelas gitu. Seharusnya besok nih ada konser, cuman besok kita ada appointment, jadi nggak bisa datang dan nggak bisa kasih lihat. Cuman nanti gue kasih lihat dari luarnya kayak gimana. Kurang lebih bentuknya kayak Colosseum, cuman agak lebih kecil aja. Sebelah sini ada Louis Vuitton, terus ada butik-butik yang luxury-nya. And then on the other side kayak di lapangan lumayan gede gitu. Kalian bisa lihat, bisa nemuin banyak restoran dan bar. Ini kita lagi di Via Manzini deh kayaknya namanya. Jadi kayak banyak pertokoan gitu, penuh sama toko-toko untuk tempat shopping. Terus merek-mereknya tuh yang kayak merek medium high lah, lumayan. Kayak gitu, kayak jalan a little bit tight. Tapi ada semua lihat. 3 hours later. Hayo, sekarang gue udah ganti baju karena tadi habis ya semprek Pak. Karena tadi habis makan siang, belanja keperluan, terus balik ke hotel, berenang sama ganti baju karena kita ada reserve makan malam. Dan sebelum ke tempat makan malamnya, ajak kalian ke Ponte Vecchio. Jadi kayak jembatan tua di Verona. Castel Vecchio. Right to the left. So ya, mari kita lanjut. Nggak, tadi tuh panas banget sumpah. Tadi siang tuh kayak sekitar 36 derajat. Sekarang udah mulai menurun suhunya. Quanto calda adesso non lo so, forse tipo 30 gradi. 30 gradi, which is better, so much better. 33. And then hampir maghrib. Jadi lumayan enak untuk jalan kaki. Jadi setelah Castel Vecchio, kalian akan ke jembatan namanya Ponte Vecchio. Non so come si chiama il ponte. Ponte Scaligero. Ponte? Scaligero. Scaligero.
And then kalian bisa lihat view-nya, itu city center Verona. Terus hati-hati, ada sungai, terus ada jembatan lainnya. Cantik ya, romantis. Menurut gue Verona tuh sama romantisnya kayak Venezia. Dan kalau menurut gue ide Paris kota romantis tuh menurut gue overrated, karena beberapa kota di Italia lebih romantis, kayak Roma, Verona, Venezia nggak kalah romantis. Watch out, there's a monopathina. So kita lanjut. Kita ada waktu sekitar setengah jam sebelum pergi ke restoran yang kita reserve sebelumnya. Kita datang karena periode COVID, apa-apa butuh reserve, karena kan mereka membatasi kapasitas di restoran. Look at the view. It's golden hour, so beautiful. Bagus sekali pemandangannya dan romantis sekali. Kayak sungai yang di Paris. Foto. Basically kita ngelewatin jalan yang tadi kita lewatin tadi pagi karena rutenya kan sama. Sampainya juga di alun-alunnya yang sama, yang Piazza dell'Erbe itu. Dan sekarang gue kasih lihat situasinya kalau udah sore. Ya, tada! Nggak terlalu rame, enak banget deh. Ini bentukannya kalau yang stall-stallnya itu udah pada tutup. Kelihatan ya bedanya, tadi pagi agak penuh sama orang. Sekarang udah mulai sepi karena sekarang udah mau jam 8 dan rata-rata toko-toko kayak butik, kayak toko biasa, toko besar retail gitu kan jam 7.30 dia udah tutup. Jadi sekarang yang aktif kayaknya restoran. Nah sekarang kita udah nyampe di restoran yang kita reserve. Jadi kita udah sampai di restorannya dan sebenarnya kita ditempatinnya di indoor karena kan butuh green pass kan. Tapi ternyata kita dikasih tempatnya tuh yang enak gitu, kayak semi outdoor. And then viewnya di sana langsung Piazza dell'Erbe. Dan ini kita kayak di tengah-tengah gitu, ini jadi bagian indoornya. Terus ini langsung outdoor. Enak, jadi nggak terlalu mepetan sama orang. Dan nama tempatnya Berbere. Jadi kita milih tempat ini karena di Bologna kan ada restoran juga namanya Berbere, dan itu salah satu tempat favorit kita buat makan pizza. Jadi ekspektasi kita tuh sebenarnya mungkin enak kayak yang di Bologna. Tapi pas kita lihat menunya agak beda. Nih, gua kasih lihat menunya ya. There you go. Nggak tahu sih kelihatan atau nggak, pizzanya tuh kayak ada marinara, Mediterranean. Ini standar lah. Yang ini standar. Tapi nggak tahu deh, kayaknya c'è qualcosa di diversi secondo te? Sì, tanti. Solo forse i primi 5 è abbastanza lo stesso come quello che abbiamo a Bologna, ma vabbè. Forse proviamo qualcosa nuova. Sembra buono, anche i dolci. Interessante. Jadi udah nyampe pizzanya, ini kosaka picante, pizza kayak margherita tapi tambah sambal khas dari Calabria. And then ini margherita dengan sambal khas dari Calabria juga. Jadi sekarang kita coba apakah rasanya sama enaknya sama kayak yang di Bologna. Hasil kejahatan hari ini. Dari tadi minta minyak cabe, dan buat gue sih nggak pedas sama sekali. Cuman ya lumayan lah buat nambah-nambah rasa. Sama olive oil. Dia juga udah mulai terbiasa makan pedas. Prendi un'abitudine di mangiare qualcosa piccante. Adesso cosa ti senti? Se quando tu mangi piccante, cosa ti senti? Più tolleranza? Sì, quando non è piccante mi manca qualcosa. Ma il mio livello di piccante cosa dici? Ma non è ogni volta, no? Solo qualche volta, quando ci voleva, quando ho male di testa.
kita sudah selesai makan dan sekarang gue pengen kasih lihat suasana malam di kota Verona, karena walaupun gue udah pernah ke Verona tapi pas malamnya itu gue belum pernah lihat kayak gimana, dan pastinya nggak ada panas sama sekali. Jadi kalau summer tuh kalau malam biasanya adem, maksudnya nggak berangin juga, tapi seenggaknya masih ada humidnya, masih ada tingkat kelembapannya yang bikin lepek. Nggak terlalu rame sih. Sekarang kita lagi mau ke arah ke arena di Veronanya, yang tadi siang kita udah lihat. Cuman sekarang kita mau lihat suasana malamnya kayak gimana ya. Cus. Dan sekarang kita udah sampai di biasa yang arena di Verona. Tuh di belakang gue tuh arena di Veronanya. Ecco Città. Jadi arena di Verona ini termasuk yang Colosseum yang 8 terbesar di dunia dan keempat terbesar di Italia setelah Milan dan setelah Roma kan. Terus zaman dulu dijadiin tempat tarung gladiator juga, dijadiin tempat perform. Terus dibangunnya itu tahun 146 AD. Pokoknya sekitar forse tipo quasi 2000 anni questo. 2000 anni. Jadi Colosseumnya ini udah 2000 tahun. Gokil ya. Dan Verona itu salah satu kota Roman juga, peninggalan Roman masih bisa ditemuin, nggak kayak Venice contohnya kan. Ini kan dekatan sama Venice. Cuman Venice sejarahnya bukan kota Roman, karena Venice dibangunnya kan setelah Roman Empire-nya sudah lengser. Dan ini gedung komune kayak gedung kecamatan, gedung kelurahan, gedung pemerintahan kota Verona. Persis di samping arena di Verona. Cantik banget ya. Tuh. Jadi guys, kita sudahi dulu vlog di Verona. Jadi terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita di Verona. Sehari tapi berkesan. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, happy selalu, damai selalu, bisa segera berlibur. Jangan lupa pakai masker. Terus apalagi ya? Semoga keadaan cepat membaik, semuanya sehat. And see you on my next vlogs. Bye. Bye.